bahkan seluruh ulama ahli fatwa di dunia sepakat mengharamkan menetapkan nasab seseorang menggunakan tes DNA. Sepakat nih. Jadi orang-orang sebagian yang tidak terpelajar kemudian percaya bahwa tes DNA bisa menvalidasi nasab orang, itu hanya karena kebohongan yang berulang-ulang yang disampaikan oleh media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan tanggapan dari Dr. Sugeng ya terkait dengan Gus Wapi yang ya notabene tidak percaya akan tes DNA yang Dr. Sugeng tawarkan ya. Oke, selanjutnya mari kita sama-sama simak tanggapan dari Dr. Sugeng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, malam ini kita akan membahas fenomena baru yang namanya kafir data. Jadi ada beberapa orang, terutama BPS itu, khususan Wafi bin Ifrit itu ya, itu selalu menolak tes DNA untuk nasab jauh. Cuma sebagai santri, dia itu tidak ilmiahnya, tidak baca bukunya, tidak baca datanya. Ya karena numeriknya setara bro, itu guys. Sekolahnya nggak jelas. Ya kalian cari di BD Dikti ada nggak namanya Wafi itu ya. Kalau kita menolak sesuatu itu bisa atau tidak untuk nasab jauh atau nasab dekat kan harus baca bukunya, harus baca jurnalnya. Oh jurnal juga bertebaran no. Sekarang kita lihat data lah. Kalian lihat layar. Sisi kiri itu adalah Bani Harun, sisi kanan adalah Bani Husain. Maksudnya Bani Husain itu keturunan Imam Husain, kalau Bani Harun ya keturunan Imam Harun, dalam hal ini Kohanim. Lihat umurnya hampir sama gitu ya. Kakek bersamaannya yang Bani Harun itu kakek bersama terakhir ya dari dua orang itu adalah 200 tahun yang lalu. Sedang dari Bani Husain yang cabang JY736 itu dari 250 tahun yang lalu. Ya. Kita lihat apakah benar nasabnya cuma bisa nasab pendek. Ya. Kita lihat ke Imam Ali alias Sajjad di sini. Sisi kanan 1400 tahun yang lalu. Wafi mau nggak baca kayak gini? Nah, datanya juga ada, data mutasinya misalnya, tunggu aja sebentar. Tuh, mutasinya ada semua. Mutasi ini berfungsi sebagai jam biologis dari kakek-kakek mereka sebelumnya. Ini 1400 tahun yang lalu, nasab panjang loh ini. Berhubung dari sisi Kohanim sampai Nabi Harun saya nggak tahu kakek bersamanya siapa sih ya. Ini Imam alias Sajjad. Sekarang yang kita cari yang seumuran Nabi Harun. Seumuran Nabi Harun itu kalau di sisi Kohanim itu JY3088, 2900 tahun yang lalu. Sedangkan sisi Bani Husain, ya ini kan kakeknya yang seumur itu kan Sayyid Adnan. Seluruh keturunan Bani Adnan itu ketemu di sini. Coba lihat, 3100 tahun yang lalu, di sini 2900 tahun yang lalu. Kalian kalau klik cek infonya, itu bisa lihat rumus matematikanya, proses statistiknya, mutasinya, apa saja. Ini aja kan nasab panjang banget. Ya kan nasab panjang banget. Sekarang kita lihat, dua sisi ini kan sama-sama keturunan Nabi Ibrahim kan. Di mana ketemunya? Lihat nih, di sini dan di sini. Tuh, sama. 5.700 tahun yang lalu bro, itu nasab panjang banget itu. Ya bisa aja nggak 5.700, ini kan masalahnya laju mutasinya yang dipakai oleh Dr. Fadi Murasin. Dr. Fadi Murasin loh, jangan samain kayak Wafi yang nggak jelas sekolahnya. Itu memakai 144,41 tahun per mutasi. Di penelitian lain ada yang sekitar 111 tahun. Jadi kalau 111 tahun jatuhnya sekitar 4.400, 4.500 tahun yang lalu. Makanya udah benar pendekatan NU tes DNA itu bisa untuk menolak nasab. Karena untuk waktu kakek bersamanya itu mengenal confident interval.
derajat kepercayaan 95%. Jadi antara 95% sampai 105% lah tentang waktunya. Kita lihat nih, ini kan panjang banget toh. 5.700 tahun yang lalu. Terus lebih panjang lagi bisa, langsung aja kita kakek pertama setelah generasi Nabi Adam. Anolte, kan kelihatan nih. 235.900 tahun yang lalu. Apakah dia masih punya orang tua? Masih. No, ditulis root Y kromosom Adam. Keturunannya ada 2 cabang. A00 di Afrika sana dan A0T yang kita ini yang keluar Afrika itu digolongkan A0T. Semuanya. Jadi orang seperti Wafi, Taufik Assegaf, Fikri Sahab, Romael Abbas, siapa lagi? Kalau Senafi mungkin mau baca ini cuma nggak mau tampil aja menyatakan kebenaran. Itu bahwa tes DNA itu memang untuk nasab panjang banget, panjang tralala. Kita yang di A00T keluar dari Afrika itu mutasi generasi pertama moyang kita itu masih tersimpan nih. Oh, ini mutasinya. Padahal dari A0T sampai A1 ini berapa coba? Sekitar 100.000 tahun, itu lempeng satu kakek. Bukan berarti waktu itu cuma ada satu kakek ya. Kejadiannya banyak kakek, pada event tertentu, biasanya karena bencana alam, itu tinggal satu kakek yang beruntung meneruskan gennya. Yang lain itu belum tentu punah, yang lain itu bisa jadi diteruskan oleh generasi perempuan, anak-anak perempuannya. Tapi sempat mengalami yang ini dikatakan bottleneck ya, dari misalnya A1 ke A1A itu kan lama banget itu. Berapa itu? 30.000 tahun itu. Jadi seperti Wafi ini ya, itu ya kita bisa golongkan dia sebagai orang yang kafir data. Orang kafir data itu biasanya karena disebabkan oleh niat mencari pembenaran, dalam hal ini membela nasabnya Balawi. Ya, dan kedua, cuma seperti kita buktikan tadi bahwa tes DNA manapun ujungnya pasti Y kromosom Adam. Ya, kita anggap ini adalah Nabi Adam lah ya. Jadi hanya Bani Adam yang percaya tes DNA itu untuk membuktikan nasabnya jauh dan datanya ada. Kalau model Wafi, Linawati, siapa lagi? Aventadur Muhammad Assegaf, Taufik Assegaf. Itu kuliah biokimia sama laju reaksi aja nggak pernah kok. Bisa-bisanya ngomong DNA gitu. Kalau anak biologi semua bisa, orang pernah kuliah ini. Jadi orang seperti Habib Wafi bin Fritz itu nggak mungkin Bani Adam. Bani Adam itu pasti percaya bahwa tes DNA itu bisa membuktikan untuk nasab jauh. Karena apa? Datanya ada. Datanya ada, faktanya ada, kalkulasinya ada. Wafi membantah kan nggak pakai kalkulasi, nggak pakai data, nggak pakai olah data, cuma narasi aja. Jadi orang-orang seperti Wafi itu ya nggak layak dikatakan Bani Adam, karena dia nggak percaya bahwa tes DNA itu bisa membuktikan kita itu keturunan Y Adam. Padahal tes manapun, tes DNA itu pasti ujungnya tulisannya Y Adam. Buat Wafi perkara nasab itu perkara udah rukun imannya tambah. Kalau kita dari sisi sains saja deh. Jadi nasab itu bukan perkara percaya atau tidak percaya, tapi terbukti atau tidak terbukti. Dan seperti Wafi ini, dan seperti Abu Janagi, tidak layak menyandang marga bin Adam. Karena dia tidak percaya bahwa tes DNA itu mampu membuktikan bahwa nasabnya sambung ke Adam. Jadi orang seperti Wafi ya nggak usah dites DNA. Orang dia nggak yakin tes DNA itu bisa mengisbat nasabnya ke Nabi Adam kok. Tapi Wafi bin Fritz ini adalah ikon untuk Ibnu Jahil yang sekolahnya nggak jelas-jelas.
Ya, kemampuan numeriknya setara bro. Dan 3, kafir data. Kalian kafir itu kan definisinya yang tertutup, tertutupi. Seperti Wafi itu nggak bakalan mau membaca datanya, mempelajari perumusan matematikanya, bagaimana menyimpulkan, bagaimana inferensinya. Ya dia bisa masih muslim, tapi kalau ketemu data jadi kafir data. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali tanggapan dari Dr. Sugeng ya terkait dengan data-data bahwa ini menggugurkan apa yang sudah diklaim sampaikan oleh Gus Wapi ya terkait dengan tes DNA yang YDNA itu tidak bisa untuk mendeteksi keturunan atau nenek moyang secara jauh ya. Nah, ternyata apa yang Dr. Sugeng tadi perlihatkan untuk kita semua luar biasa sekali gitu. Dari mulai nasab terdekat sampai ke Y Adam. Bahkan ada pertemuan-pertemuan kita di dalam gen ya. Yaitu tadinya kita sama-sama keturunan Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Kalau tidak salah tadi. Bahkan kodenya pun sama pertemuan kita antara kalau tidak salah antara nabi satu dengan nabi yang lain yang disebut sebagai nenek moyang kita dan semuanya itu bermuara kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini terkait dengan Gus Wapi ada luar biasa sekali bahkan sangat lucu sekali terkait dengan tanggapan dari Dr. Sugeng ya. Terkait dengan hal itu, ya Gus Wapi katanya si Wapi ini kafir data ya. Tapi di sini sebagai bukan kafir daripada apa ya, dari segi istilah ya, istilah agama ya bukan. Gus Wapi itu kata Dr. Sugeng masih Islam, masih orang yang beriman gitu. Tapi dari segi data mana mungkin kata Dr. Sugeng Gus Wapi ini eh, mau untuk membaca data-data tersebut yang ditampilkan oleh Dr. Sugeng secara lengkap, secara ringkas bagaimana mutasi-mutasi gen kita dari Nabi Adam sampai ke yang kita sekarang ini lihat ya. Dan ini sudah menjadi riset dan apa ya sudah menjadi salah satu bagian daripada ilmu pengetahuan gitu yang membuktikan bahwa data YDNA itu bisa untuk membuktikan nasab kita jauh, bukan hanya dekat. Dan ini yang sudah disampaikan oleh apa ya Habib Taufik Assegaf ya, yang menyampaikan sudah kita upload juga videonya untuk tes DNA itu untuk apa ya menentukan nasab jarak dekat ya. Dan di sini sebagai catatan bahwa tes DNA itu kata Dr. Sugeng bukan untuk menentukan nasab seorang percaya atau tidak, tapi untuk membuktikan bahwa nasab itu terbukti atau tidak nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada di akhir video ada sedikit bonus dari Dr. Sugeng ya terkait dengan tanggapan nyeleneh Gus Wapi ya yang tidak percaya akan tes DNA. Oke, saya bacakan saudara. Setiap YDNA selalu berujung ke kakek bersama yang dilabel dengan I Adam. Jadi hanya keturunan I Adam yang percaya tes DNA atau mtDNA. Tes DNA bisa untuk membuktikan nasab jauh. Nah, karena kepercayaan Bani Adam akan tes YDNA, mtDNA dibuktikan dengan data dan kalkulasi. Lalu kemudian Dr. Sugeng juga menampilkan bahwa wacana sebagai berikut. Habib Wapi Habib Wapi ya. Ya, di sini mungkin sebagai apa ya? Sebagai percandaan lah. Karena Gus Wapi itu pembela nomor 1 daripada Habib Ba'alawi. Ya, Habib Wapi tidak layak untuk menyandang marga bin Adam. Karena dia tidak percaya bahwa tes YDNA mampu membuktikan nasabnya nyambung ke Nabi Adam. Dia lebih layak menyandang marga bin, ya baca sendirilah saudara ya. Bin, yaitu bin Ifrit. Bahwa ini mungkin seperti yang dikatakan Dr. Sugeng ini sebagai tanggapan beliau ya yang atas pernyataan nyeleneh dari Gus Wapi ya. Nah yang terakhir beliau Dr. Sugeng menyampaikan Habib Wapi bin Ifrit ikon untuk Ibnu Jahil yang
Titik 2, sekolahnya nggak jelas-jelas. 2, kemampuan numeriknya setara Bruk. Dan kafir data. Nah, ini kafir data mungkin kafir data ya. Tertutup, sebagaimana pengertian etimologi kafir itu tertutup ya. Tertutup mungkin mata beliau, hati beliau dalam membaca data tes DNA ini. Bukan kafir yang dimaksud Dr. Sugeng di sini untuk menyandang orang itu tidak percaya akan Allah ya. Tapi di sini dari segi data ya, kafir data, tidak percaya data. Oke, sekedar itu mungkin tanggapan dari Dr. Sugeng, luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan dilihat tanggapan Dr. Sugeng ini oleh Gus Wapi ya. Biar selalu ketika memberi sebuah tanggapan, wacana, statement itu selalu berhati-hati. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.